satu legislasi buat aturan. Kalau di daerah namanya perda, kalau di Jakarta namanya undang-undang. Yang kedua budgeting, yang ketiga ada pengawasan. Bapak sekalian, supaya Bapak sekalian tidak bingung, kenapa dari 55 orang anggota dewan DPD kok Nuryadi yang menjadi ketua DPR? Matur Bapak, saya adalah hasil daripada pemilu tahun 2024-2029 yang dilakukan oleh panitia pemilu namanya KPU setelah tanggal 17 Agustus. 2 hari setelah itu, tanggal 9 Agustus tepatnya, kita dalam berkomunikasi dengan Bung Karno. Isi komunikasinya seperti ini. Bung, Yogyakarta di belakang Republik. Bahkan statement ini diteruskan dengan dibuat amanat atau maklumat pada tanggal 5 September 45, yaitu Yogyakarta di belakang Republik, tertulis dengan satu catatan kecil dalam kata tulisnya, izinkan jika kami untuk melaporkan pertanggungjawaban Yogyakarta. Saluran Padukuhan di 14 Padukuhan terakhir tanggal 30 April kemarin, dalam kami hadir di dalam Padukuhan itu, kalau saya buka ini juga nanti kepada Pak Ketua dan juga Pak Wabuk, ini terkait dengan apa? Yang pertama yaitu dikata keistimewaan ini diharapkan ada kenaikan yang menurut signifikan Pak. Jadi kalau kemarin 100 sekarang 120, nanti harapannya ada Pak gaya sektor Jogja, ada yang RTA itu kemarin dari almarhum Pak Kusranto itu di satu titik Pak, di satu titik. Itu mohon untuk kenaikannya segera Pak, karena ini terkait dengan juga banyak pengurangan dana desa ini sangat mempengaruhi dalam kita melaksanakan kegiatan yang ada di kelurahan. Terus yang kedua terkait dengan mohon izin Pak Wabuk dan Pak Taman terkait dengan BK Kabupaten. Nah, ini kami dari Yogyakarta itu pada tahun kemarin mengajukan hampir 3 miliar, dan rapat terakhir dengan Bapeda itu dijanjikan, mohon maaf ya, SK itu akan turun di bulan Maret gitu ya. Nah, harapan saya, karena kenapa kok ada pertanyaan itu biar nanti pelaksanaan itu tidak mundur gitu loh ya. Ini mohon untuk ada kejelasan, karena ketika kami melaksanakan musbuk itu ada pertanyaan. Saya buka, sekarang itu sudah dibuka untuk BKK yang 27 loh. Termasuk perangkat itu, karena dengan pengelolaan anggaran yang biasa Sidoarjo itu terima aktivitas 1,3 hal-hal yang perlu dikritisi bersama. Di luar itu banyak hal yang ditanggung oleh masyarakat, membangun KDRT, ya. Saya tadi malam menerima laporan SKBK Kamuti tahun 2026 belum dikeluarkan. Yang pertama, memang kemarin terakhir hari belum libur loh. Rabu kalau enggak? Rabu, Selasa. Perwakilan lurah sudah hadir. Ditemui saya dengan Pak Bupati dan menanyakan terkait dengan ini. Nah, 2026 ini BKK akan ada revisi dulu. Yang revisinya paling penting adalah harapan kami BKK 2006 dan seterusnya adanya pemerataan anggaran di setiap kelurahan. Karena sudah sering kita temukan BKK itu ternyata anggarannya itu sangat bulat. Ono sing kelurahan itu 4 miliar, ono sing kelurahan ora blas. Itu kan rasanya sing ora itu belum sing oleh 4 miliar Pak Lurah ini. Ya kan? Padahal apa? Saya paham. Jadi begini, Samurasa ini sejatinya untuk mendekatkan lembaga DPRD dengan masyarakat, ya, atau saya sendiri sebagai wakil dengan masyarakat.
Maka di dalam sambung rasa ini kami akan melihat, mendengarkan, membuka mata, membuka telinga, agar apa yang terjadi di masyarakat bisa kita serap. Alhamdulillah hari ini kami didampingi oleh Pak Wakil Bupati Sleman, dan kebetulan ada Pak Nanang, ini pengurus di partai kami tingkat kecamatan, tingkat kampanye ward. Sehingga kami selalu hadir di tengah masyarakat itu untuk melihat dari dekat. Apakah kegiatan yang dulu sampai di musyawarah tingkat desa, dusun desa tersebut bisa terakomodir tidak. Maka sisa-sisa itu pasti kami mendengarkan, sehingga bagi saya pribadi bahwa aspirasi itu sebetulnya adalah peluang bagi saya untuk bekerja memperjuangkan. Jadi menjadi sangat aneh jika wakil rakyat, anggota Dewan Sumber Daya itu tidak pernah turun ke bawah. Apa yang mau dikerjakan di tingkatan dewan nanti, Pak. Maka hari ini alhamdulillah saya diskusi dengan Pak Wakil Bupati, saya diskusi dengan masyarakat, saya diskusi dengan Pak Nanang sebagai kan dengar saya banyak hal. Bahkan ada kegiatan yang pada waktu itu kita rencanakan untuk masuk, ternyata dengan kondisi keuangan ini menjadi terlempar lagi, Pak. Jika kita perlu diskusi seperti apa nanti baiknya. Maka saya di sini walaupun ini hari libur, tapi bagi kami sebagai wakil rakyat itu tidak akan kita gunakan. Yang terpenting kami selalu dekat dengan masyarakat, dan sebagai wakil rakyat kebahagiaan saya adalah jika rakyat, masyarakat bisa menerima saya dengan baik, karena senjata saya adalah dari kondisi masyarakat yang ada. Aspirasi itulah senjata saya untuk saya perjuangkan di tingkatan provinsi. Tanpa itu kami menjadi gamang mau bekerja apa kira-kira kita kalau tidak ada aspirasi itu. Nanti Pak Wakil Bupati biar menambah, silakan. Sejauh ini Pak, persoalan terbesar yang disampaikan masyarakat terkait apa, Pak? Semua yang harus dilakukan oleh masyarakat. Hanya memang di dalam konteks aspirasi itu ternyata ada keterbatasan kita, karena kabupaten punya kewenangan sendiri dan provinsi juga punya kewenangan sendiri, sehingga penegasannya adalah jika itu kewenangan kabupaten tidak mungkin kami lakukan. Maka itulah sungguhnya saya bersama Pak Bupati pada bisa mengcover dengan kemampuan keuangan di sana. Tapi baru sekalian harus kita pahami bahwa kondisi ini beda dengan tahun yang lalu. Keuangan ini betul-betul sangat ditekan. Semua kegiatan diambil alih oleh pusat, dan nanti jadi apa kita juga tidak tahu. Maka tetap kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bagaimana yang terjadi ini harus kita lakukan dengan cara seperti ini. Jangan kita merugikan dengan kondisi anggaran yang seperti itu. Yang saya dengarkan, kalau kita ketemu dengan bapak-bapak lurah itu, Pak Desa maksud saya, itu anggaran tahun ini terpotongnya besar sekali. Yang dulu biasanya mendapat 1 triliun lebih, 1 miliar ya, 1 miliar lebih, mohon maaf, tetapi sekarang itu mendapatkannya 300 lebih sedikit, sehingga itu mengurangi jumlah persentase yang sangat besar. Pasti kesulitan. Justru inilah kita benar sekaligus menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia ini pasti mempengaruhi apa yang akan diinginkan masyarakat lewat kelurahan, lewat desa, lewat bupati, lewat kami, gubernur, itu banyak dapat. Sejauh ini cerita masyarakat terkait pemangkasan anggaran yang dilakukan atau yang disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah sama saja ditekan anggarannya. Bahkan kalau bicara DIY, kita ada satu keistimewaan, ya, undang-undang keistimewaan itu dilakukan, diperjuangkan dengan logikanya adalah samping politik adalah sejarah. Tapi ternyata sejarah itu juga tidak ada kekebalan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Tetap kami juga dipotong. Maka kami selalu mengimbau bahwa jika itu reguler, kami mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi khususnya dana AS itu berangkat daripada undang-undang keistimewaan yang dulu. Cara berpikir kita adalah bagaimana berpolitik dan bagaimana bicara tentang sejarah.
tentang kesultanan ini. Mas Dana apa? Pak Dana, ya. Oke. Pak Dana, Ya. tadi kan ada disampaikan Pak Mulyadi ada koordinasi terkait dengan kabupaten dengan provinsi ya. Iya. Bagaimana mungkin persoalan yang ada di masyarakat bisa atau diselesaikan di kabupaten atau mungkin ada yang provinsi. Ya, jadi sambung rasa yang dilakukan oleh Pak Nuryadi ini adalah sebagai komitmen seseorang pejabat yang memang langsung dipilih oleh masyarakat agar dia selalu mendengar apa yang saat ini dikeluhkan seperti yang disampaikan Pak. Tetapi kami di Kabupaten Sleman ini yang mungkin juga merasakan terkait dengan pengurangan ini, yang pertama adalah yang paling penting bagaimana kita menentukan kebijakan prioritas yang memang saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Seperti itu. Prinsip bagi kami diajarkan dengan ideologi kami adalah dalam kondisi apapun kita tidak boleh putus asa dan menyerah. Pasti kalau kita berusaha ada jalan keluar. Itu prinsip, sehingga kita tidak boleh lelah, dan ini memerlukan napas panjang untuk perjuangan ini. Makanya Pak Nuryadi walaupun ini libur, tapi dia mempunyai komitmen untuk tetap menyapa dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Terkait persoalan, semua akan kita tata, akan kita carikan jalan keluarnya, dan yang paling penting kita harus memberikan semangat kepada masyarakat agar tidak selalu ngeluh, tetapi bagaimana ini kita mencari siasat jalan keluarnya. Kabupaten punya provinsi yang tentunya bisa kita ajak diskusi, nanti provinsi punya pusat yang tentunya akan mendengarkan kita juga, sehingga rasa semangat kebersamaan dan gotong royong ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah yang saat ini. Cukup. Terkait dengan dari PHC. PHC, langkah Pak Mulyadi mendekatkan diri dengan masyarakat dengan sanitasi, Pak. Dari kami PAC sangat berterima kasih. Beliau berkenan hadir meskipun hari libur. Kami sangat mengapresiasi sekali. Kami bisa menghadirkan masyarakat secara luas, dan mungkin dari pemerintah ataupun perangkat kelurahan, baik itu Pak Lurah, Pak Carik, dan beserta Buduk, itu bisa ikut menyampaikan dalam keluh kesahnya ke beliau Bapak Nuryadi dan juga Pak Dana sebagai wakil bupati. Begitu. Dan selama ini yang kita lakukan sudah berapa titik di Kapanewon Budaya sudah kita turunkan beliau Pak Nuryadi berencana Pak Abu juga, itu sudah banyak disampaikan. Dan insya Allah semoga bisa dikawal. Dan saat ini yang notabene anggaran di kelurahan itu sangat-sangat terbatas. Ya semoga saja melalui perjuangan beliau-beliau ini yang ada di kelurahan, padukuan, apalagi yang paling terbawah di RT itu bisa kembali naik lah. Oke Pak, makasih banyak. Oke, apa ya? Nuhun. Siap. Tayangkan apa?